Bab 010. Tidak usah kau pikirkan tentang masa lalumu, semua orang mempunyai masa lalu namun mereka semua menguburnya dan melupakan demi untuk kebahagiaan mereka di masa depan. Apa kau ingin melihat masa depanmu tanpa Momi? Jika kau menolaknya yang jelas Momi tidak akan mau bertemu denganmu kan? Kau tahu sendiri ancaman dia tidak akan pernah main-main, apalagi sampai Dedi mendengarnya. Ucap Gary. Sudahlah aku pikirkan ini dulu. Ucap Ken. Bear lalu pergi dari ruang kerjanya meninggalkan Gary sendirian. Semoga saja setelah kau menikah dengan Abel kehidupanmu bisa berwarna Ken. Setelah kepergian gadis sialan itu kau rela menyendiri tanpa membuka hatimu untuk wanita lain, igumam Gary dalam hati. Kan Kiran. Di taman belakang mansion, Abel sedang menanam bunga bersama Momi Al dengan bersanda gurau layaknya seorang ibu dan putrinya. Sayang, apa kamu suka? Tanya Momi Al. Suka Mom, bahkan aku dulu sering melakukan ini dengan Mama, ucap Abel dengan jujur. Sekarang Momi juga mamamu jadi jangan merasa sendiri lagi ya kita saat ini menjadi keluarga, jangan merasa sedih lagi karena Momi tidak ingin melihat wajah cantik ini bersedih, ucap Momi Al membelai rambut Abel dengan lembut, mereka saat ini duduk di bawah pohon yang sangat sejuk. Dari atas balkon, seorang pemuda tampan memperhatikan kegiatan mereka tanpa disadari laki-laki tampan itu tersenyum dengan kebahagiaan mominya. Mom, maafkan Ken, mungkin Ken belum bisa menerima gadis itu, tapi demi Momi Ken akan menikah dengannya dan menerimanya sebagai istri Ken, gumam pria itu di atas balkon sambil menatap kedua wanita yang berbeda usia itu. Ken tidak tahu kapan kalian bisa sedekat itu. Dulu ketika dengan Tiara Momi tidak mau saat Ken membawanya pulang, Ken juga tidak mengerti kenapa Momi sangat menentang hubungan Ken dan Tiara. Ucap Ken kembali, ia pun membuang sisa nikotinnya di asbak, dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Malam ini pukul 8 setelah selesai acara makan malam, dan kini Momi Al sudah pulang ke mansionnya dengan diantarkan oleh Ken. Gary ia merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahu semuanya pada Abel. Gary pun mencari Abel di kamarnya dengan membawa beberapa dokumen rahasia di tangannya. Tok, 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 ceklek. Tuan Gary. Ucap Abel dengan heran saat melihat kedatangan Gary yang tiba-tiba ada di depan kamarnya. Maaf Abel, apa saya boleh masuk? Ada beberapa hal yang ingin aku tunjukkan padamu. Ucap Gary pada Abel, merasa tidak ada kebohongan dan melihat Gary membawa beberapa map di tangannya akhirnya Abel pun mengangguk. Ayo silahkan masuk Tuan. Ucap Abel menyilahkan Gary masuk, dengan cepat Abel menutup pintunya kembali, mereka pun duduk di sofa yang ada di dalam kamar Abel. Ada apa Tuan Gary, sampai Anda harus datang ke kamar saya? Tanya Abel dengan heran. Jangan bicara terlalu formal Abel, kau bisa panggil namaku saja. Ucap Gary yang merasa tidak cocok dengan panggilan Tuan untuknya. Tapi Tuan, apa tidak apa-apa? Tanya Abel memastikan. Iya tidak apa-apa, panggil saya dengan nama ya, jika nanti ada Ken kau boleh memanggilku Tuan, jika tidak jangan bicara terlalu formal sepertinya itu terlalu kaku. Jelas Gary yang dibalas sanggukan oleh Abel. Baiklah aku akan memanggilmu dengan Kak, karena umur tua Kak Gary cukup jauh denganku, jadi aku bisa menganggap Kak Gary sebagai kakakku, ucap Abel dengan wajah tenang. Sepertinya itu lebih baik, aku juga merasa mempunyai adik saat kau memanggilku kakak. Ucap Gary dengan terkekeh. Oh iya Kak Gary, ada apa katanya tadi mau menunjukkan sesuatu? Tanya Abel menatap laki jaki tampan itu. Ini aku sudah tahu semuanya tentangmu. Ucap Gary memberikan sebuah map, Abel pun menerima map itu dan membuka isi dari map dan membacanya. Ia sebenarnya sudah tahu dari Dea namun kini ia menjadi yakin dari apa yang dikatakan oleh Dea itu memang benar adanya. Kau tidak terkejut? Ucap Gary pada Abel. Tidak, sebenarnya aku sudah tahu dari temanku Kak, dan ternyata itu semuanya benar. Lalu aku harus apa? Semua sudah ada di kendali mereka, aku tidak bisa apa-apa lagi sekarang. Hanya keluargaku yang ada di London yang bisa membantuku, jelas Abel dibalas tatapan tidak mengerti oleh Gary.
Keluarga di London, kau mempunyai keluarga di London Belle, dan jika kau butuh bantuan kakak juga bisa membantu mengambil alih aset milikmu, tucap Gary. Keluargaku yang di London tidak ada yang tahu kak jika keluarga mamaku ada di sana, yang keluarga papaku tahu, bahwa mamaku adalah wanita yang tidak tahu asal-usulnya, adik papaku dan kakaknya papaku selalu iri dengan kesuksesan papa, jadi mereka melakukan apa saja demi untuk mengambil apa yang mereka mau. Sebenarnya aku tidak mau menceritakan ini pada siapapun tapi aku yakin kakak Gary orang yang bisa dipercaya. Maka aku akan menceritakan semuanya. Jelas Abel. Mereka jahat Abel, kenapa kau masih mau di Indonesia? Kenapa kau tidak tinggal dengan keluarga ibumu yang ada di London? Tanya Gary. Karena aku masih ingin melihat rencana mereka sampai mana kak, setelah menghabisi nyawa kedua orang tuaku, mengambil semua hartanya apalagi yang akan mereka ambil dariku. Aku bahkan suatu saat ingin membangun sebuah perusahaan besar dari nol di Indonesia untuk membuktikan pada mereka dan semuanya. Aku lakukan untuk membalas rasa sakit hatiku pada mereka kak. Jelas Abel. Untung saja aku bertemu dengan Tuan Ken hingga ia bisa membawaku kemari dan bisa tinggal di sini jadi aku bisa keluar dari kehidupan yang seperti neraka itu. Tapi yang membuatku sakit hati mereka tega mengambil semua harta orang tuaku dan yang paling lebih menyakitkan mereka menghabisi nyawa mereka hiks. Ucap Abel yang tiba-tiba menangis. Jadi kau baru tahu jika mereka menghabisi nyawa orang tuamu, tucap Gary dengan tidak tega melihat wajah Abel. Iya kak, jika kakak tidak memberitahuku sampai kapanpun aku tidak akan tahu, bagaimana kakak bisa tahu semuanya, ucap Abel dengan isak tangisnya. Sebenarnya kakak mencari tahu tentangmu, saat melihatmu tersedak ketika makan ketika kakak dan Ken membicarakan Tuan Mahendra. Jadi kakak mencari tahu tentangmu dan begitu syok saat melihat informasinya, dan kakak juga sempat kesulitan sebab ada orang yang sengaja menutup semua identitasmu. Ucap Gary dengan apa adanya. Terima kasih ya kakak sudah mau berusaha mencari tahu semua kebenaran ini. Abel sangat berterima kasih dengan kakak, dan kakak tolong jaga rahasia ini dari Tuan Ken dan Momi Al karena Abel tidak mau menyusahkan mereka, ucap Abel dengan meyakinkan Gary. Tenang saja Abel, kakak tidak akan memberitahu siapapun, kakak akan membantumu untuk mencari siapa orang kepercayaan papamu dulu, dan keluargamu yang ada di London memangnya siapa? Tanya Gary. Terima kasih kak, keluargaku yang ada di London, nenek dan juga kakak dari mama kak. Aku juga sudah berencana untuk meminta bantuan mereka, namun belum ada waktu untuk menghubungi mereka. Ucap Abel. Dengan jelas. Ya sudah kalau sudah ada waktu lebih baik kau segera hubungi mereka, dan kakak akan berusaha membantumu juga. Jadi jangan merasa sendiri di sini ya, anggap saja kakak sebagai kakakmu sendiri, ucap Gary. Dengan penuh keyakinan. Iya kak, sekali lagi Abel terima kasih ya, akhirnya semuanya sudah terbongkar. Ucap Abel dengan tulus. Iya sama-sama, ya sudah kakak pergi ya kamu jaga diri baik-baik jangan sampai banyak pikiran, bukankah? Sebentar lagi sekolahmu akan melakukan ujian akhir kan, ucap Gary. Iya kak, kakak tenang saja Abel pasti baik-baik saja jadi jangan khawatir ya, ucap Abel dengan tersenyum. Menatap Gary, sampai akhirnya Gary meninggalkan Abel sendiri di kamarnya. Setelah kepergian Gary, Abel merenung terlalu banyak pikiran hingga tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Semuanya sudah terlanjur terjadi dan ia juga sangat merasakan benci dengan om dan tantenya yang ternyata mereka sudah menyembunyikan sebuah kebohongan besar, sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Abel menyimpan dendam pada om dan tantenya yang selama ini bertindak semena-mena dengannya. Kalian memang jahat, kalian adalah iblis yang tidak bisa dimaafkan, nyawa akan dibalas dengan nyawa. Gumam Abel dengan tatapan berubah tajam namun air matanya mengalir. Begitulah Abel, dia akan menjadi rapuh di saat sendiri, ia tidak bisa menahan rasa sakitnya di saat sendirian, dia tidak tahu siapa yang bisa menjadi sandaran untuknya,
Ia juga takut jika akan menjadi beban bagi orang lain, maka dari itu Abel menyimpan semua kesedihannya sendirian, dan Ja akan bersikap biasa saja saat bersama orang lain. Hiks, Mapa Abel kangen? Abel enggak ikhlas kalian pergi karena dicelakain. Mama dan Papa tenang saja, Abel akan membalas perbuatan mereka dengan cara halus. Abel akan buat mereka susah dan mengingat kesalahan mereka yang sudah mereka perbuat. Hiks, Abel enggak ikhlas Mapa. Gumam Abel dengan menatap foto kedua orang tuanya. Abel menangis dengan menatap bingkai foto orang tuanya dan terdapat dia di tengah-tengah orang tuanya sedang tersenyum lebar. Bahkan aku sampai lupa Mapa, kapan Abel bisa tersenyum lebar seperti ini lagi? Abel lupa, dan Abel tidak tahu kapan Abel akan bahagia lagi. Kenapa kalian tidak membawa Abel pergi saja ha? Abel rindu dengan kalian, Abel ingin bersama kalian, saat ini juga Abel akan pergi untuk menemui kalian Ma, Abel akan bersama kalian. Hiks. Abel, apa-apaan ini kenapa kau lakukan itu? Jika ada masalah jangan seperti itu, ini tidak akan membuatmu tenang Abel, kau bodoh atau tidak punya pikiran ha? Ucap Ken menghentikan Abel saat Abel akan menyayat pergelangan tangannya dengan sebuah gunting yang sangat tajam. Sebenarnya Ken sudah melihat dan mendengarkan semua ucapan Abel, ia tadi akan membicarakan tentang perjodohannya dengan Abel, namun saat ia membuka pintunya ia melihat Abel yang sedang duduk di ranjang dengan membelakangi pintu masuk, badannya bergetar dan ia menangis sangat keras. Ken tanpa ia sadar ia memeluk gadis itu dengan sangat erat, sehingga membuat tangis Abel semakin pecah. Hiks, aku tidak pantas hidup, tidak ada yang bisa membuatku bahagia, mereka semua jahat Hiks. Ucap Abel dengan isak tangisnya, ia terus menangis di pelukan Ken. Apa yang kau katakan jika ada masalah ceritakan tapi jika menangis bisa membuatmu tenang menangislah. Pinta Ken dapat membuat Abel semakin menangis. Hiks mereka semua jahat, mereka jahat, aku tidak akan pernah memaafkan kalian semua Hiks. Ucap Abel dengan terus menangis tanpa ia sadari ia masih berada di pelukan Ken. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Kau banyak menyimpan kesedihanmu sendiri, tanpa mau membagikan ceritamu dengan orang lain, kau benar-benar gadis yang sangat tangguh, apa benar yang dikatakan Momi kau adalah gadis yang baik? Segumam Ken dengan memeluk Abelia, cukup lama Abel menangis setelah tangisannya mulai reda ia pun terkejut karena ada di pelukan seseorang, dan saat ia mendongak ia begitu syok ia berdiri dan menundukkan pandangan. Maafkan aku tuh. Aku tidak bermaksud. Ucap Abel dengan takut, namun Ken menatap Abel dengan alis yang mengangkat sebelah ia heran dengan tingkah Abel, tadi mau peluk-peluk sekarang sudah tahu siapa orangnya malah ketakutan, Ken pun tersenyum tipis. Kenapa? Ucap Ken dengan menatap Abel semakin lekat, tatapan yang penuh arti namun Abel mengartikan tatapan Ken adalah tatapan menakutkan seakan ingin memakan orang. Maafkan aku Tuan, aku tidak bermaksud untuk, ucap Abel dengan tergagap. Kemarilah, duduk. Pinta Ken yang dibalas gelengan oleh Abel, Ken menyuruh Abel untuk duduk di sampingnya, Ken saat ini duduk berada di ranjang milik Abel. Duduk sendiri atau mau saya gendong, ucap Ken membuat Abel mengangkat pandangannya dan duduk di sampingnya, Ken yang melihat tingkah Abel pun semakin gemas. Mau bicara apa Tuan? Tanya Abel dengan wajah serius. Momi memintaku untuk menikah, jika tidak dia akan membuangku dan tidak akan menganggapku sebagai anaknya lagi, ucap Ken dengan wajah tidak kalah serius. Kalau begitu Anda menikah Tuan, kenapa meski bicara denganku? Ucap Abel dengan heran. Karena Momi ingin aku menikahimu, ucap Ken dengan menatap Abel serius. Ucapannya membuat Abel mati kutu. Maksud Tuan Ken apa? Jangan bercanda itu tidak lucu, ucap Abel yang tersenyum terpaksa. Saya tidak bercanda, saya serius, kau tahu kan saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya. Ucap Ken dengan menatap Abel. Tapi,
Mana mungkin Tuan Ken mau, kan saya hanya pembantu, dan saya juga masih sekolah, saya juga tidak pantas untuk menjadi istri Anda Tuan. Ucap Abel dengan jelas. Saya sudah putuskan, kita akan menikah, besok jam 8 kita ke mansion Momi. Ucap Ken dan berlalu meninggalkan Abel yang masih duduk termenung. Setelah Ken pergi, Abel pun memukuk kepalanya sendiri, namun tidak keras. Bodoh, bodoh, kenapa harus menjawab dengan konyol sih, kan jadinya dia arg, bagaimana ini Mapa? Abel mau menikah? Aduh, bahkan Abel belum memikirkan hal seperti itu, ucap Abel dengan terus memukul-mukul kepalanya. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa Momi Al begitu mengharapkan aku, padahal kan aku hanya gadis miskin yang tidak punya siapapun, tapi kenapa Momi Al mau menjadikan aku sebagai menantunya? Gumamnya lagi. Sepertinya hidupku memang tidak ditakdirkan untuk bahagia, jika aku menikah dengan Tuan Ken hidup. Ku akan menjadi serba kaku, apalagi Tuan Ken jarang bicara, dia pun sangat dingin dan datar, apa selamanya aku akan hidup penuh dengan tertekan dengannya, arg. Guman Abel frustasi. Bagaimana denganku membalaskan semua sakit hati mama dan papa jika aku menikah dengan Tuan Ken? Ini semua seperti mimpi, dan apa tadi dia sudah putuskan untuk menikahiku, menikahi gadis SMA sepertiku. Bahkan jika dia mencari seorang wanita lain di luar sana, para model pun akan mau dengannya, tapi kenapa dia malah mau menikah denganku? Gumam Abel dengan heran. Entahlah, sepertinya hari-hari kedepannya akan banyak lelucon dan sakit hati dalam hidupku. Baiklah, jika memang sudah takdir, aku akan mengikuti semua jalannya seperti jalan tol yang tidak akan ada ujungnya. Lebih baik aku tidur, besok aku akan ceritakan ini dengan Dea. Gumam Abel dan ia pun merebahkan tubuhnya. Silahkan cari tahu saja, lagian tidak ada gunanya juga, ucap Abel dan berlalu meninggalkan Yora yang masih berdiri dengan tangan mengepal. Nek di perusahaan Briantama. Kau beneran mau menikahi gadis itu Ken? Ucap Gary pada saudaranya. Mereka saat ini berada di ruangan Ken. Seperti biasa Gary selalu mengganggu Ken saat dia tidak ada pekerjaan. Jika bukan karena Momi aku tidak akan menikahinya, ucap Ken dengan datar. Sudahlah, jangan memikirkan wanita itu lagi, dia sudah bahagia dengan suaminya, dan sekarang saatnya kau yang harus bahagia dengan calon istrimu. Dia gadis yang baik dan tidak pernah macam-macam, jelas Gary yang dibalas tatapan heran oleh Ken. Kenapa kau tahu tentangnya? Apa kau menyukainya? Tanya Ken dengan alis yang diangkat sebelah. Ahaha, jelas tahulah, kalau dibilang suka ya suka, siapa coba yang enggak mau dengan Abel, sudah cantik manis baik pintar lagi, ucap Gary dengan tertawa. Lalu kenapa kau tidak menikahinya saja? Kenapa harus aku yang dipaksa padahal aku tidak menyukainya? Bagaimana dengan kedepannya jika kita tidak bahagia, ucap Ken dengan santai. Kau yang disuruh menikah. Lagian kau anak satu-satunya mereka dan aku hanya anak angkat, jadi lebih baik kau ikuti kemauan mereka. Mereka itu ingin memiliki calon penerus keluarga mereka setelah dirimu nanti. Untuk masalah kau takut jika tidak bahagia. Makanya kau itu harus buka hatimu untuk menerima Abel, lama-kelamaan pasti kau akan menemukan kebahagiaan dengannya. Jelas Gary dengan serius. Mentah ja akan aku pikirkan nanti. Jawab Ken dengan singkat. Menyesal aku sudah memberikan solusi padamu, yang ada masuk telinga kanan keluar telinga kiri, dasar bucin dengan orang yang tidak mengingatmu. Ucap Gary dengan kesal dan meninggalkan Ken sendirian. Tiara, kamu di mana? Kenapa kau tidak kembali menemuiku sayang? Apa kau sudah melupakan aku? Jika kau melupakan aku, semua janjimu dulu bagaimana? Aku selalu menunggu bertahun-tahun tapi kau tidak juga kembali. Jadi maafkan aku jika kali ini aku harus memenuhi permintaan Momi. Aku tidak mau mengecewakannya sayang. Maafkan aku, gumam Ken dalam hati. Flashback on. Di mana hari itu Ken mengalami kecelakaan yang cukup parah dan saat itu ada seorang wanita yang menolongnya. Ken masuk ke dalam rumah sakit dibantu dengan wanita cantik itu.
Bagaimana keadaannya dokter? Tanya gadis itu pada dokter yang baru keluar dari ruangan operasi. Lukanya cukup parah, tapi tidak terlalu serius jadi Anda jangan khawatir Nona, kami sudah melakukan perawatan yang efektif untuknya. Sebentar lagi dia akan dipindahkan ke dalam ruangan rawat. Syukurlah, terima kasih dokter. Ucap gadis itu dengan lega. Hingga beberapa jam kemudian, Ken sudah dipindahkan ke dalam ruangan VVIP. Gadis itu pun saat ini ada di dalam ruangan Ken. Ia menunggu laki-laki itu sadar. Ah! Pekik Ken saat ia tersadar. Ia merasakan sakit pada tubuhnya. Ia juga melihat gadis cantik yang duduk di sofa dengan fokus pada ponselnya. Mendengar suara gadis itu pun menoleh dan ternyata Ken sudah sadar. Gadis itu dengan segera memberikan sebuah gelas berisi air untuknya.